hebat Anda harus siap merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi dalam episode I'm Possible kali ini, kami mengundang sosok pria kreatif, pemilik usaha yang bernama T-Shirt Bar, yang hadir sebagai penyedia jasa print kaos digital menggunakan teknologi direct to garment. Beliau adalah Brian Wicaksono, sosok yang jauh sebelum merintis usaha pernah mengalami peristiwa mengerikan, di mana waktu itu Brian mengalami sebuah musibah yang hampir merenggut nyawanya. Ia mengalami kecelakaan tunggal yang menjadikan Brian sebagai penderita amnesia. Meski sembuh dari amnesia, Brian dan keluarga kembali dikejutkan dengan analisa dokter yang mengatakan bahwa dirinya menderita kanker. Seketika, dunia menjadi gelap untuk Brian. Brian pun berusaha dan terus berupaya, hingga akhirnya kembali menjalani hidup normal seperti awalnya. Tak ingin larut dalam keadaan tersebut, ia pun berangkat ke Bandung untuk menimba ilmu sablon di sana. Berbekal itulah kemudian ia menemukan kembali gairah, karena apa yang dicarinya selama ini akhirnya bisa ia raih, yaitu memiliki pekerjaan sendiri yang ia cintai. Sebagai seorang cancer survivor, moto hidup Brian adalah "Pain is inevitable, but suffering is optional." Sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa dirubah, namun kita tidak bisa mengubah sesuatu sampai kita menghadapinya. Itulah yang dialami oleh bintang tamu saya yang spesial hari ini, Brian Wicaksono, owner dari T-Shirt Bar. Hai Brian. Halo. Oke. Brian, di usia kamu yang masih muda, nggak akan ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa kamu sudah 2 kali berhadapan dengan maut. Ya, saya dulu waktu saya selesai kuliah, kecelakaan tunggal, itu saya jatuh kepala duluan, habis itu saya langsung masuk kritis, lanjutnya saya koma, lanjutnya itu ada amnesia. Benar-benar hilang ingatan, setiap hari hilang lagi, riset lagi. Mesti orang mengulangi lagi kenapa kamu ada di sini, kenapa kamu kayak gini, itu kita ulangin terus sampai akhirnya baru benar-benar pulih ingatannya. Oke, apa yang terjadi? Ditabrak oleh mobil kah, truk kah? Itu masih misteri sampai sekarang, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak bisa ingat apa-apa sama sekali, karena kan gegar otak ya. Jadi ya mungkin kalau tahu orang stroke itu, jadi dia setengah badannya tuh lumpuh, terus dia punya ekspresi wajahnya jadi setengah aja gitu. Lalu apa yang dilakukan sampai akhirnya ingatan itu bisa pulih kembali dan kamu bisa normal, sehat kembali? Mungkin saya setengah tahun itu nggak bisa hidup normal ya. Itu operasi lutut saya tuh ada sekitar 10 kali lebih gitu. Kiri kanan? Rekonstruksi utut. Yang ini? Kiri Okay. Ya. Malah lutut saya pernah sempat kena satu penyakit namanya MRSA. Itu bakteri super yang nggak bisa diobatin dengan antibiotik biasa karena dia sudah resisten terhadap antibiotik itu juga akhirnya memperlama semuanya. Dan setelah itu kan hidup saya jadi nggak sehat ya, saya jarang olahraga, dan saya juga waktu itu setelah saya bisa jalan lagi saya ingin cepat-cepat kembali ke dunia kerja gitu, karena saya orangnya itu bosen di rumah. Jadi saya langsung masuk di bank multinasional waktu itu, cuman mungkin saya waktu itu terlalu terburu-buru ya. Saya belum terlalu siap buat menghadapin situasi kerja, challenge, dan mungkin faktor saya akan mengganggu saya malah membuat keputusan gitu jadinya. Itu ternyata masalah otak itu penting banget, dan ternyata ada dampak jangka panjangnya dari kecelakaan tersebut gitu. Oke, apa dampaknya? Ya jadi gak mudah lupa, susah konsentrasi gitu, dan itu saya alamin waktu itu. Dan saya putuskan untuk keluar, dan setelah keluar saya melakukan sebuah lompatan. Saya langsung pergi ke Bandung buat belajar sablon. Oke. Iya. Oke. Kuliahnya banking and finance dan bekerjanya juga di bank. Jadi dan sebenarnya cita-cita waktu kecil pun juga jadi banker. Cita-cita sebagai banker itu berasal dari karena orang tua saya, ibu saya terutama ya. Ibu saya itu dia itu a lifetime
banker dia. Dari awal hidupnya sampai dia pensiun itu kerjanya di industri finansial gitu. Oke. Akhirnya saya pergi ke Bandung, saya belajar sablon, habis itu saya memulai usaha dari nol. Yang saya buat itu t-shirt bar. Itu basically sebenarnya tempat orang bisa mengcustom, mendesain kaos yang dia inginkan sesuai dengan desain yang dia mau sih. Gitu. Dan itu saya jalanin udah 8 tahun dari Oke. situ. Ya, ini interesting ya. Saya jadi penasaran karena kan kamu bilang tadi begitu kamu recovery, kamu mulai bekerja, oke? Iya. Cuma karena kamu loncatannya terlalu terburu-buru, Iya, benar. sehingga kamu merasa bahwa psychologically Iya. terlalu stres, terlalu banyak Iya. beban, terlalu banyak pikiran, Iya. gitu. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan mulai usaha sendiri. Bukannya mulai usaah sendiri justru lebih banyak beban, lebih banyak Iya. pikiran, Dulu ya lebih stressful. kita kerja di bank pulangnya malam ya. Ini pulang kemalaman ini. Pas mulai usaha ternyata kita kerja 24 jam. Iya. Sampai akhirnya ternyata ada tumor segede ini Wow. di leher. Oke. Ya. Jadi nyangkut terus lehernya. Dan ternyata itu bukan tumor biasa, itu ganas. Berarti saya sudah divonis kena kanker. Tahun 2016 awal itu. Ini berarti kedua kalinya kamu berhadapan dengan maut lagi-lagi. Iya. Nah, saya waktu itu saya ingat banget saya lagi setir di mobil di jalan tol itu rasanya tuh bawaannya kayak pengen terjunin ke jalan layang gitu loh, ngerti nggak? Karena udah kayak gitu habis kayak gini lagi gitu. Masih ada energi lagi nggak sih buat menghadapin lagi kayak begini gitu. Betul, dan pada saat itu istri sebenarnya sedang mengandung anak yang kedua kan. Maksudnya bayangin istri sedang hamil sedangkan kamu ternyata Persis, divonis kanker. Iya benar. Saya ingat sekali ibu saya itu dia pegang tangan saya habis itu dia nangis gitu. Dia nangis, dia bilang sabar ya begitu. Nah, saya ingat sekali waktu itu pas dia lihat dia nangis, saya langsung diem. Saya jadi nggak mau nangis lagi. Kenapa? Karena soalnya saya shock melihat dia nangis. When you have a Wonder Woman yang kuat begitu, tiba-tiba dia breakdown in tears, it's so shocking. You nggak bisa ngebayangin rasanya. Nah, jadi disitulah saya langsung dalam waktu beberapa detik itulah saya langsung motivasi saya buat hidup itu tuh langsung instan tuh meledak lah gitu. Saya harus berubah gitu. Saya harus bisa, saya harus survive. Saya punya istri yang mengandung, saya punya anak, saya punya karyawan banyak yang saya harus hidupin. Iya. There's so much to lose gitu. I cannot lose gitu. Jadi saya merubah pola hidup, saya jadi rajin olahraga, makanan saya lebih sehat dan saya mengurangin rasa stres. Saya juga there's so many miracles in my life yang saya juga bingung hitungnya. Tapi it's amazing sih. Maksudnya kalau tadi Brian bilang bahwa your mom is a Wonder Woman. I think you are a Superman gitu. Maksudnya ada begitu banyak hal luar biasa yang terjadi dan itu bisa kamu dapatkan karena kamu nggak pernah menyerah gitu. Because you never give up. Kayak tadi saya bilang, sometimes kita nggak bisa mengubah sesuatu sampai kita benar-benar menghadapinya. Hanya dengan kita menghadapi baru kita take responsibility dan kita bisa mengubah itu. Tuhan memberikan kamu kesempatan ketiga ya. Ketiga, oke. Itu artinya ada yang harus kamu lakukan di hidup ini. Yes, exactly. Itu tugas juga yang belum selesai. Mas Billy itu selalu bilang tuh hidup tuh harus punya purpose ya. Betul. So ini tuh jadi memberikan purpose ke saya gitu. Jadi sebenarnya kita hidup tuh mau ngapain sih? Apalagi orang udah dikasih kedua, ketiga. There's something big sebenarnya yang kamu kamu bisa lakukan gitu. So, jadi ya saya salah satunya ya saya ingin serve my family. Saya ingin protect them. Saya ingin bantu orang tua saya, Wonder Woman itu, ibu saya. Saya nggak cuma bisa mikirin bisnis saya yang saya bangun sendiri, but I have to help her just as much juga. Gak kapok,
nggak kapok buka usaha karena kan karena justru mungkin terlalu stres, banyak pikiran, nggak menjaga kesehatan, akhirnya kan justru kena cancer. Setelah akhirnya bisa bersih dan sehat kembali, tetap nggak kapok gitu bangun usaha. Saya sebenarnya justru spirit saya itu malah it's actually nggak pernah, it's never been bigger gitu sebenarnya. Biasanya kenapa nggak kapok, capek, sibuk. I work all day saya. Maybe sebenarnya membedakan itu adalah cara mindset kita sih, mikir gitu. Saya juga dari cancer saya belajar time management gitu. Time management sama juga cara manage kepala. Jadi kita kerja in blocks gitu. Saatnya bloknya sudah tidur istirahat, udah lupain gitu. Jangan ikutin. Kita spend waktu sama keluarga, bermain dengan mereka, atau enggak kayak kita mungkin di saat kerja full gitu ya, kita ngambil 15 menit itu buat kayak saya bilang, kita duduk, kita beli kopi gitu, just chill, enak Recharge gitu. Recharge. Dan saya punya kebiasaan itu, kalau saya pagi-pagi itu, saya pagi pasti olahraga.